Sampai mana batas sabar dan apa yang harus dia lakukan Ustaz? Menemukan atau mencari-cari? Menemukan saat sini. Dia dapat dari ditunjukkan dari ada DM di IG dan sebagainya. Ini kalau dibacain banyak saat, insya Allah. Dapat DM WA-nya dari mana? Cari-cari, ya. Pertama gini, saya mau jelaskan dulu, teman-teman sekalian. Rumah tangga itu tempat untuk ketenangan, sakinah, tempat untuk berbagi kasih sayang, pelampiasan biologis, mawaddah, rahmah. Begitu disebutkan dalam surah Ar-Rum kan. Maka ini harus selalu menjadi pondasi dasar. Ini yang harus selalu kita jaga. Dan salah satu ya kunci untuk itu adalah husnudzon. Bersangka baik. Nanti saya jawab pertanyaan ini ya. Saya mulai dulu dengan sesuatu yang penting dalam masalah pondasi rumah tangga. Maka mulai dengan husnudzon. Selalu sangka baik. Selalu sangka baik. Karena kata Nabi SAW, ittaqu dhanna fa inna dhanna akdzabul hadith. Jauhi prasangka buruk karena dia sedusta-dusta pernyataan. Nah, kalau kita memulai dengan husnudzon, bersangka baik, dan kita serahkan dia kepada Tuhannya, serahkan kepada petugas malaikat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai mencatat semuanya, maka kita akan tenang hidupnya. Itu dulu poinnya. Landasan pertama dalam rumah tangga seperti itu. Dan insya Allah kalau kita sudah tahu orang yang beragama akan seperti itu keadaannya. Ya. Jadi usahakan memulai semua dengan husnudzon. Yang kedua, jangan pernah sengaja mencari-cari atau mengorek-ngorek. Sudah tahu belum Bapak Ibu sekalian? Dalam rumah tangga tidak dibolehkan ya. Kata para ulama, seorang suami atau seorang istri bilang sama pasangannya, saya mau kamu bersumpah atas sama Allah kalau kau tidak pernah berzina. Enggak boleh nanya itu. Nanya itu enggak boleh. Dan si pasangan punya hak untuk tidak jawab. Kalau tiba-tiba dia bilang, ya karena kamu sudah suruh saya sumpah, ketahuilah saya sudah 100 kali berzina. Misal, termasuk dengan sahabat dekatmu itu. Bagaimana perasaannya? Ya enggak usah nanya. Sekarang orangnya ini. Ya udah inilah orangnya. Allah sudah kasih begini. Saya tadi bilang jangan pakai manajemen konflik. Kalau lagi tidak ada masalah, kayaknya ada yang disembunyikan. Ini masalahin. Mulai dengan su'udhan. Begitu dulu. Ini globalnya rumah tangga. Ya. Tidak usah khawatir. Allah itu maha melihat. Basir. Allah itu maha mengetahui. Alim. Allah itu sami' maha mendengar. Allah maha kuasa. Menghukum siapapun yang melanggar. Tidak usah khawatir. Yang penting begini. Kata kuncinya sayanya. Kalau saya coba menjaga hubungan baik saya sama Allah, pasti Allah juga akan datangkan orang di sekitar saya yang sama dengan itu. Begitu potokannya sebenarnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, berbakti pada kedua orang tua kalian, Allah akan kasih kalian anak-anak yang bakti sama kalian. Jaga kesucian kemaluan kalian, Allah akan jaga kesucian kemaluan pasangan kalian. Jadi sebenarnya dengan kita tidak selingkuh, ya sudah Allah jaga nanti pasangan kita. Kan begitu pun poinnya sebenarnya. Ini dulu secara global ya. Baik, kita masuk ke tadi. Bagaimana kalau seandainya kita menemukan pasangan kita selingkuh? Ini kan tingkatannya kan level-levelnya banyak ya. Selingkuh itu mungkin apakah ada seorang lawan jenis yang sempat ya WA ke dia, misalnya nanya kabar, umum ya. Itu bukan selingkuh namanya. Mungkin orang hanya sekedar menanyakan kabar dan memang pasangan kita pada saat itu merespon alhamdulillah baik. Kita punya hak untuk cross check, tanya. Ini Afwan mau tanya, ini orang ini siapa? Kenapa ada seperti ini? Kita boleh nanya, gitu kan? Supaya hati saya tenang. Kita bahasakan begitu. Saya ingin tenang. Bagaimana nih jawabannya? Dengarkan jawaban dari pasangan dan selebihnya serahkan kepada Allah. Ya, itu poin. Kalau misalnya levelnya lebih tinggi lagi, ternyata sudah sampai maaf kirim video, kirim ini segala macam, kita ingatkan. Ya, kalau dia menyatakan dirinya salah, dia mau bertaubat pada Allah SWT, di sini Anda punya opsi. Opsinya adalah yang terbaik, maafkan dan berikan kesempatan. Kalau tidak bisa, perasaan saya sudah nggak mungkin segala macam, Anda boleh ajukan perceraian. Tapi ketahuilah ini mudaratnya lebih besar. Karena selalu begini, setiap pasangan hidup kita atau sahabat kita sedang terjerumus dalam kesalahan, dia sedang dirangkul oleh syaitan. Bayangkan begini, kita lagi jalan berdua, ada orang ketiga datang merangkul dia, terus coba melepaskan tangannya dari kita, itulah syaitan. Syaitan itu merangkul. Tanpa dia sadar, dia sedang ditarik sama syaitan itu. Kita lihat dari jauh nih, apa yang kita lakukan? Udah pergi aja sama dia, atau kita tarik kembali tangannya. Nah itu yang orang kadang-kadang tidak berpikir. Raih dia, sadarkan dia, pegang tangannya. Kamu lagi salah loh mas, gitu. Ini salah gini-gini, kamu lagi salah loh ini. Ini tidak boleh dalam Islam. Kalau dia nyatakan dirinya, oke, saya minta maaf, dia mencoba perbaikin,
mau rasa lebih kuat lagi, panggil saksi dari keluarga atau dari teman. Atau kalau tidak, buat pernyataan aja. Kalau misalnya supaya jangan melebar berita aib itu di lingkup ya kita saja. Oke, bisa nggak tulis pernyataan kalau tidak akan mengulanginya dan seterusnya. Kalau memang ada pengulangan berarti saya sudah boleh ajukan perceraian ya. Karena kan wanita yang mengajukan cerai tanpa udzur syar'i kan tidak akan cium bau surga. Harus ada alasan dulu ibu kan kalau mau ajukan perceraian. Nah, di antara alasan tepat adalah kalau dia sudah berbuat salah, terus kita ingatkan, ternyata tetap dia lakukan, di situ sudah ada udzurnya. Tidak kena hadis ini, gitu kan? Tetap saya sarankan, ya, tadi adalah mendahulukan untuk merangkul dia dan jangan biarkan terlepas sama syaitan, berikan dia kesempatan daripada bercerai. Tapi kalau ibu berpikir penanya ini, udahlah, saya kayaknya udah nggak bisa melanjutkan, itu hak ibu, silakan. Tapi untuk mengambil keputusan cerai, saran saya jangan lepas dari istikharah. Ya, istikharahkan dulu, ya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala membuat lebih baik cerai, Allah akan mudahkan. Kalau lebih baik untuk bersatu, ya Allah akan perbaikin. Ya, seperti itu. Ya.